Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah tullab santri kelas 7 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini di hari Kamis dengan izin Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KPM daring kita khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Untuk materi kita kali ini masih melanjutkan di materi sebelumnya. Sebelumnya kita membahas terkait dengan al-ismul mu'rab ya, yaitu isim yang bisa berubah harokat huruf akhirnya karena suatu sebab. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebalikannya, yaitu isim mabni ya. Sebelum kita mulai silahkan kalian buka dulu bukunya di halaman 53 ya. Dan sebagai kata pengantar kita masuk ke materi ini, Ustadz memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan al-ismul mabni? Yang kedua, bagaimana contoh dari isim mabni? Dan yang ketiga, apa saja kaidah-kaidah yang ada di dalam isim mabni? Jadi kurang lebih ada 3 soal sebagai gambaran ya untuk mempermudah kita mempelajari materi khususnya di tema isim mabni. Sudah kalian buka kitabnya? Baik, kita lanjutkan. Soal yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan al-ismul mabni? Atau dalam bahasa Indonesianya isim mabni ya. Isim mabni adalah di buku sudah ada ya, isim yang tidak berubah harokat pada huruf terakhirnya. Atau untuk memudahkan kita, isim yang harokat akhir di hurufnya tidak berubah. Atau isim yang tidak berubah harokat di huruf terakhirnya. Isim yang tidak berubah harokat di huruf terakhirnya ya. Jadi ini mungkin agak kurang pas ya maknanya, tapi kita sesuaikan. Isim yang harokat di akhir hurufnya tidak berubah. Isim yang harokat di akhir hurufnya tidak berubah. Kalian boleh dengan yang di buku atau yang sesuai penjelasan dari saya ya. Intinya bisa dipahami ya. Apa intinya itu? Isim mabni itu isim, kata benda atau kata yang harokat akhir pada hurufnya tidak berubah. Intinya apa? Kebalikan dari isim mu'rab. Yang biasanya rojulun, kata-kata lunnya itu bisa berubah menjadi rojulan, bisa berubah lagi menjadi rojulin. Tapi yang mabni dia tidak berubah alias tetap ya. Kemudian soal yang kedua, bagaimana contoh penerapan atau contoh dari isim mabni itu? Contohnya sebagaimana di buku, hadza, ini, kata tunjuk, ini ya. Ketika kita terapkan menjadi jaa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Jaa hadza, ini telah datang. Maksudnya orang ini telah datang. Ra'aitu hadza, maksudnya aku telah melihat ini, aku telah melihat orang ini. Marartu bihadza, aku telah bertemu dengan ini, maksudnya aku telah bertemu dengan orang ini. Kalian perhatikan di dalam buku kata-kata hadza, terutama huruf akhirnya itu dikasih lingkaran sama diberikan tanda khusus ya. Hadza, hadza, hadza. Kata-kata dzanya itu di buku terdapat tanda lingkaran ya, sebagai penarik perhatian. Membuktikan apa? Tidak terjadi perubahan, semuanya tetap sama. Jaa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Walaupun dia berkedudukan sebagai subjek atau sebagai yang dikenai pelaku atau pekerjaan objek, ataupun didahului dengan huruf jar, tetap sama, tidak ada perubahan di harokat huruf terakhirnya ya. Berbeda dengan yang kemarin kita pelajari, kata-kata rojulun misalnya berubah dari yang rojulun ke rojulan, berubah lagi ke rojulin. Ustaz, kenapa bisa berubah? Karena sebab tertentu. Sebab tersebut akan kita kuasai nantinya di dalam ilmu i'rab ya. Tapi di kitab sudah kita jelaskan secara umum, ketika sebagai fa'il dia rojulun,
sebagai objek atau yang dikenai pekerjaan, dia rojulan, dan ketika didahului oleh huruf jar biasanya sebagai rojul. Itu contohnya saja. Tapi yang materi kita sekarang kondisinya tetap, baik dia sebagai subjek hadanya atau hadanya sebagai objek ataupun dia didahului oleh huruf jar, tetap dibaca hada. Tidak boleh dibaca hadu ataupun hadhi, ya. Tetap wajib dibaca hada. Seperti itu ya. Itu contohnya satu saja, hada. Kemudian tadi yang ketiga, pertanyaan dari Ustadz, apa saja kaidah-kaidah yang terdapat di dalam isim mabni? Baik, kita simpulkan kalau ada. Perhatikan bentuk akhir harokat dari kata hada. Semuanya sama dan tidak berubah. Padahal kata hada pada ketiga contoh atau model kalimat di atas datang dengan kedudukan yang berbeda-beda. Jadi inti kaidahnya ya, isim mabni itu harokat huruf dalam katanya tidak berubah. Entah itu dia berkedudukan sebagai subjek ataupun sebagai objek ataupun dia didahului oleh huruf jar. Intinya sama. Hadza ya hadza. Mau dia jaa hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza, tetap sama ya. Begitu ya, bisa dipahami. Cukup bagi kalian misalnya isim mabni. Contohnya hadza. Pengertiannya isim yang harokat akhir pada hurufnya tidak mengalami perubahan atau tetap ya. Kebalikannya isim mu'rab, harokat akhirnya mengalami perubahan. Contohnya rojulun, bisa menjadi rojulan dan bisa juga menjadi rojulin, seperti itu. Kemudian di buku ada catatan, saya bacakan. Contoh-contoh isim mabni lainnya akan kita sebutkan atau dibahas pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Jadi di sini ya, karena kita masih secara online, kita maksimalkan seadanya. Cukup bagi adik-adik untuk mengetahui pengertian mabni itu apa, mengacu ya. Secara inti mudahnya itu yang isim yang huruf terakhirnya atau harokat huruf terakhirnya tidak mengalami perubahan. Contohnya apa? Hadza. Yang lain apa? Tilka. Yang lain apa? Haula. Itu nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke saya atau tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.